Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian mengenai penelitian di metodologi penelitian manajemen dakwah ini pada sub variabel penelitian. Jadi kita akan membahas apa itu variabel penelitian pada sesi kali ini. Variabel itu didefinisikan oleh banyak ahli dalam berbagai jenis definisi. Kita akan mengambil dua definisi ya untuk bisa mewakili kualitatif dengan kuantitatif agar terakomodir dua-duanya. Pertama, variabel didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Jadi dalam kondisi ini variabel dianggap sebagai sesuatu yang menjadi fokus penelitian tersebut. Ini biasanya dipakai di kualitatif ya. Kenapa disebut objek? Karena dalam definisi ini variabel itu menjadi fenomena yang menjadi pusat perhatian oleh peneliti untuk kemudian diobservasi ataupun diukur ya. Bisa juga sebenarnya digunakan dalam kuantitatif. Jadi apa yang menjadi fokus peneliti yang akan didalami, dieksplorasi, dipahami. Nah, itu menjadi variabel. Contohnya umpamanya kita mau meneliti tentang strategi marketing biro umroh. Nah, berarti fokus kita adalah bagaimana strategi marketing. Jadi kita akan mendalami, mengkaji, mengupas sampai menghasilkan kesimpulan tentang bagaimana strategi marketing biro umroh pada masa pandemi umpamanya. Jadi fokusnya adalah strategi marketing. Nah, strategi marketing adalah variabel. Itu satu definisi ya. Yang kedua adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Ini biasanya digunakan di kuantitatif. Kenapa disebut memiliki variasi nilai? Karena memang sesuai dengan namanya tuh, variabel itu adalah sesuatu yang memiliki varian, jenis-jenis atau isi nilai. Jadi sesuatu yang memiliki nilai yang berubah-ubah. Jadi tidak tetap, setidaknya dia memiliki lebih dari satu nilai. Bisa A, bisa B. Seperti apa contohnya? Seperti umpamanya jenis kelamin. Jenis kelamin itu variabel. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kita bisa menyebut itu sebagai variabel yang sangat kecil ya, karena variannya cuma dua, laki-laki, perempuan. Tapi ada variabel yang sangat luas, umpamanya warna. Warna itu ada merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Apalagi kalau mau di breakdown menjadi jenis-jenis warna yang lebih banyak lagi itu bisa. Ya, itu juga disebut variabel ya. Jadi umpamanya jarak, ada variabel jarak, itu bisa dihitung dengan menggunakan ukuran senti, kilometer ataupun yang lainnya. Jadi ada memiliki nilai, memiliki kategori ataupun jenis di dalamnya. Itu dua definisi dari variabel, bisa digunakan dua-duanya ya. Oke, kita lanjutkan pada jenisnya. Jenis variabel. Jadi jenis variabel itu bisa dikategorikan menggunakan menggunakan skala pengukuran. Ini di kuantitatif pakai ini biasanya, pakai skala pengukuran. Atau ada jenis variabel berdasarkan konteks hubungannya. Atau ada juga jenis variabel yang dibagi berdasarkan kemampuan untuk dimanipulasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, variabel yang dibedakan berdasarkan skala pengukurannya. Pertama ada variabel nominal. Ini biasanya adalah variabel yang variabel nominal ya. Jadi skala pengukuran nominal itu adalah skala pengukuran yang hanya digunakan untuk membedakan
atau memberi label terhadap objek atau kategori. Seperti tadi jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, lalu kemudian ada wilayah atau kabupaten. Pokoknya di sini Solo Raya itu punya variabel kabupatennya, pokoknya Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, dan seterusnya. Jadi dia hanya membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak kemudian menyebabkan satu lebih baik daripada yang lain, hanya untuk membedakan. Yang selanjutnya adalah variabel ordinal. Ini biasanya digunakan untuk variabel atau nilai yang bertingkat. Jadi ada yang di atas, di bawah, sedang, dan seterusnya. Contohnya seperti status ekonomi. Status ekonomi atau kondisi ekonomi masyarakat itu ada yang kelas menengah, ekonomi bawah, menengah ke atas, dan seterusnya, ya. Atau umpamanya ada yang baik, baik sekali, cukup, sangat baik, dan lainnya. Itu ya, jadi variabel yang bertingkat. Kalau yang mudah itu ranking, ya, ranking di kelas. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Jadi ranking 1 biasanya lebih baik daripada ranking 2, lebih baik dari ranking 3, dan seterusnya. Tetapi kita juga punya model yang terbalik. Kalau ranking itu kan 1 yang terbaik, tapi ada juga model IPK. Pokoknya IPK itu 1 yang jelek, tapi 4 yang baik, dan seterusnya. Intinya ini berurut dari yang paling baik menjadi paling jelek. Itu variabel ordinal. Selanjutnya ada variabel interval. Variabel interval ini adalah variabel yang biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu yang memiliki tingkatan juga, tetapi dia memiliki tidak memiliki non mutlak, ya. Jadi non mutlak tuh begini. Jadi interval itu adalah skala pengukuran, variabel pengukuran yang nolnya itu masih memiliki nilai. Jadi seperti suhu, ya, suhu itu kalau dia 0, ya bukan berarti dia tidak memiliki suhu, ya suhunya 0 gitu kan. Berbeda dengan rasio. Rasio itu adalah skala pengukuran yang memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu artinya 0 yang tidak memiliki nilai. Jadi contohnya seperti berat badan. Kalau berat badannya 0, ya keliru, kebalik, ya. Jadi kalau rasio itu memiliki nol mutlak, yang berarti bahwa kalau dia 0, maka kemudian berarti dia tidak memiliki nilai. Seperti berat badan. Jadi kalau orang itu berat badannya 0, ya berarti dia tidak punya berat badan. Seperti juga tinggi badan. Kalau dia tidak tinggi badannya 0, ya berarti tidak memiliki tinggi badan. Berbeda dengan interval yang memiliki yang tidak memiliki nol mutlak. Seperti suhu, ya. Suhu itu kalau dia 0, ya berarti bukan berarti tidak memiliki suhu, tetapi suhunya memang 0 derajat. Itu perbedaan antara interval dengan rasio. Jadi kalau interval itu tidak memiliki nol mutlak, kalau rasio itu memiliki nol mutlak. Oke, selanjutnya variabel yang terkait dengan konteks hubungan, ya. Jadi ini bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Pertama, ada yang disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Ini biasanya variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya. Jadi variabel ini akan menjadi variabel yang digunakan dalam penelitian untuk mengubah variabel yang lainnya. Dia variabel yang digunakan untuk mempengaruhi variabel yang lain. Makanya disebut sebagai variabel bebas. Yang kedua adalah variabel dependent. Ini variabel terikat, variabel yang nilainya itu tergantung pada variabel yang lain. Jadi dia variabel yang menjadi fokus akan diubah dengan menggunakan variabel yang lain. Biasanya ini terkait dengan hubungan antara variabel independen dengan dependen. Umpamanya variabel kompetensi guru dengan prestasi siswa. Jadi kompetensi guru itu adalah variabel independen, sedangkan prestasi siswa adalah variabel dependen. Jadi kompetensi guru, kemampuan guru mengajar itu berpengaruh terhadap prestasi siswa. Jadi kompetensi guru adalah variabel independen, bebas, sedangkan prestasi siswa adalah variabel dependen, variabel terikat yang dipengaruhi. Biasanya divisualisasi dengan model X dengan Y. Jadi X mempengaruhi Y. Lalu selanjutnya ada variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang menjadi penghubung antara X dengan Y. Jadi umpamanya begini, ada di X itu adalah variabel pendidikan, lalu di Y-nya ada prestasi kerja. Jadi kita akan meneliti tentang adakah hubungan antara pendidikan, tingkat pendidikan seseorang dengan prestasi kerjanya. Tetapi di tengah-tengahnya itu ada variabel bernama pengalaman kerja. Jadi prestasi kerja seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikannya, tetapi juga ada pengalaman kerja. Jadi orang itu kalau memiliki pendidikan baik, lalu kemudian pengalaman kerjanya banyak, maka dia cenderung akan memiliki prestasi kerja yang lebih baik. Maka pengalaman kerja itu menjadi variabel moderator. Artinya variabel yang menghubungkan antara pendidikan dengan prestasi kerja. Selanjutnya ada variabel intervening atau variabel penyela. Pokoknya kita akan meneliti tentang pendidikan, gaya hidup, dan harapan hidup ya. Jadi ada pendidikan, lalu kemudian ada gaya hidup, ada harapan hidup. Jadi X-nya adalah pendidikan, harapan hidupnya Y. Jadi harapan hidup itu adalah sustainability, jadi kemampuan orang untuk bertahan dalam sebuah kondisi ekonomi di masyarakatnya, itu disebut sebagai harapan hidup. Jadi umpamanya begini, orang yang berpendidikan S3 memiliki pekerjaan yang baik, lalu kemudian gaya hidupnya sederhana, itu akan cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi ketimbang orang yang memiliki pendidikan rendah, pekerjaan tidak jelas, lalu gaya hidup boros, maka harapan hidupnya rendah, kan begitu. Nah, di mana variabel intervening atau penyelanya? Variabel penyelanya adalah gaya hidup. Jadi pendidikan seseorang jika dia tinggi, lalu kemudian pekerjaannya baik, itu belum menjamin adanya harapan hidup yang baik jika gaya hidupnya tidak baik. Jadi ada variabel penyela antara hubungan antara pendidikan, pekerjaan dengan harapan hidup. Di situ ada muncul namanya gaya hidup, lifestyle ya. Jadi hubungan antara pendidikan, pekerjaan, dan harapan hidup itu di tengahnya masih ada penyela atau apa istilahnya ya, penghubung yang lain yang bernama gaya hidup. Lalu yang terakhir adalah variabel kontrol.
Variabel kontrol ini adalah variabel yang bisa diubah atau disesuaikan oleh peneliti dalam proses penelitian hubungannya antara X dengan Y. Jadi umpamanya antara guru dengan kemampuan mengajar itu di tengahnya ada gaji, media, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Sesuatu yang bisa diatur oleh peneliti dalam proses penelitian. Jadi antara pendidikan guru dengan kemampuan mengajar, jadi umpamanya pengaruh tingkat pendidikan guru dengan kualitas kemampuan mengajar, itu di tengahnya kita bisa tempatkan sebuah variabel kontrol bernama gaji. Jadi kalau guru itu gajinya dinaikkan, maka bisa jadi kualitas mengajarnya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ada yang kita kontrol. Umpamanya diatur ya, dikontrol itu artinya diatur. Jadi umpamanya dalam penelitian kita mencoba untuk membandingkan apakah guru itu lebih baik kualitas mengajarnya jika gajinya dinaikkan atau gajinya diturunkan. Jadi itu variabel kontrol, jadi bisa diatur ya. Selain gaji umpamanya ada juga media, sarana prasarana, lingkungan ataupun yang lainnya. Intinya adalah variabel yang bisa diatur oleh peneliti dalam proses penelitian. Nah, selanjutnya ada terkait dengan kemampuan dimanipulasi atau tidak. Jadi ada variabel itu yang bisa dimanipulasi dan ada yang tidak bisa dimanipulasi. Jadi kalau yang statis itu tidak bisa dimanipulasi, seperti umpamanya jenis kelamin, umur, status pernikahan, status perkawinan. Itu tidak bisa dimanipulasi, umpamanya seperti umur. Ya sudah, umurnya ya segitu, tidak bisa diatur, diubah. Pokoknya umurnya awalnya 16 dirubah jadi 17. Kan tidak bisa diubah begitu. Tetapi ada juga variabel yang dinamis, umpamanya metode mengajar, strategi marketing, teknik pelatihan, model bimbingan, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanipulasi, diatur dalam proses penelitian. Jadi ada dua ya, ada dua variabel, ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, bagaimana kemudian kita akan menentukan variabel yang akan digunakan dalam penelitian? Nah, menentukan variabel itu sangat tergantung dengan masalah pokok yang akan diteliti. Kembali pada tugas kemarin, jadi alurnya dari masalah, rumusan masalah, lalu kemudian menjadi variabel. Tapi selain itu, kita juga memerlukan dukungan teori. Jadi kalau ingin membedah, mendalami, meneliti sebuah variabel, kita harus paham variabelnya itu apa. Dimulai dari definisinya apa, bagiannya apa saja yang ada di dalamnya, lalu jenis-jenisnya seperti apa untuk kemudian kita teliti. Umpamanya model bimbingan, ya kita akan meneliti tentang model bimbingan haji umroh. Nah, kita harus memulainya dengan teori bimbingan haji umroh itu apa, lalu definisinya seperti apa, cara melakukannya seperti apa, prosedur pelaksanaannya seperti apa, lalu jenis-jenis bimbingannya apa saja, siapa yang berhak melakukan bimbingan, dan seterusnya. Jadi kalau ada dukungan teori mengenai itu bisa diteliti, bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada, akan sulit sekali untuk bisa menelitinya karena kita membutuhkan dukungan teori untuk bisa memahaminya dengan baik. Lalu selanjutnya terkait reliabilitas untuk diteliti. Jadi kemungkinan untuk ditelitinya bisa atau tidak. Jadi pada tingkatan tertentu umpamanya kita karena kondisi di lapangan bisa jadi mengalami kesulitan untuk meneliti variabel tersebut. Umpamanya sekarang ini terkait dengan bimbingan haji umroh. Agak sulit melakukan penelitian terkait bimbingan haji umroh. Kenapa? Karena
pelaksanaan haji dan umrohnya sedang ditutup, maka bimbingannya pun sedang dihentikan, maka tidak bisa diteliti. Maka carilah sesuatu yang bisa diteliti karena kondisinya memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, ini tugas selanjutnya. Berdasarkan masalah dan rumusan masalah yang dibuat, silahkan tentukan variabel penelitian yang dibuat, tentukan variabel penelitian yang akan dibuat, dan rumuskan judul penelitian yang tepat. Kenapa ini perlu? Karena biasanya judul penelitian itu setidaknya menggambarkan variabel utama yang akan diteliti dalam penelitian. Demikian, silahkan mulai melaksanakan tugasnya, dan jika blok sebelumnya belum selesai, ya silahkan diselesaikan dahulu blok sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.